Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, Pak Ustaz ada ini. Pakai apa ya? Kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir. Ini kita tafsir tematik, tapi bersumber kepada tafsir Ibnu Katsir, kemudian bersumber kepada beberapa kitab tafsir yang lainnya yang alhamdulillah kita miliki di perpustakaan pesantren. Jamaah yang berbahagia, sudah ada bersama kita sekarang kajian yang kedua. Ini ada satu kalau mau pegang, Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini ada satu. Ada sandi teman. Jamaah yang berbahagia, kita sudah membahas tentang bismillah, tentang basmalah ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Berarti 2, 3, 4 ya. Dan 5. Saya berharap tadinya pengen hanya membuat makalahnya satu ayat saja, tapi ini saya langsung aja 2 sampai 5. Seandainya waktunya nggak cukup, bisa kita minggu berikutnya. Iya, nggak selesai ya. Yang penting kita memahami apa murad daripada kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan latar belakang, surat Al-Fatihah merupakan ummul Quran yang menghimpun seluruh tujuan utama Al-Quran. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa seluruh kandungan Al-Quran kembali kepada 3 pokok besar. Yang pertama, mengenal Allah, artinya ma'rifatullah. Semua ayat-ayat yang kita kaji itu menghantar kita untuk kita makin mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, mengenal jalan menuju Allah dalam hal ubudiyahnya. Bagaimana penghambaan kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kebetulan dari 10 tafsir yang saya punya, ada 4 tafsir yang tafsir isyari mengandung mana-mana spiritual ya. Saya gabungkan. Yang ketiga, mengenal tujuan akhir perjalanan manusia, yaitu liqa Allah, berjumpa kepada Allah. Ya, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah juga pengen berjumpa dengan kita ya. Dan hari akhir. Menurut Syekh Fauzi, ini tafsir Ayatul Muqarrabin, surat Al-Hamd adalah surat Al-Fatihah yang merupakan pembuka bagi setiap keutamaan, setiap kebaikan, setiap keberkahan, setiap rahasia dan setiap kebajikan yang ada di langit maupun di bumi. Jika seluruh Al-Quran adalah perbendaharaan makna-makna ilahiyah, gudang cahaya-cahaya Rabbani, dan khazanah rahasia-rahasia ketuhanan yang agung, maka kunci-kunci bagi seluruh perbendaharaan itu adalah tujuannya ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Jadi kita pernah sampaikan Al-Quran yang begitu banyaknya, ada 6.666 ayat sekian, itu berkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Bahkan sebagian para wali dan orang-orang saleh mengatakan bahwa
Allah secara khusus menyebutkannya bersama Al-Quran yang agung, karena surah Al-Fatihah mencakup kandungan seluruh makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah mengatakan, Nabi mengatakan, walaqad ataina sab'am minal mathani wal Qur'anil azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Fatihatul Kitab adalah induk Al-Quran atau ummu kitab bahasa Arabnya. Salat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Ya, la salata liman lam yaqra surat Al-Fatihah. Tidak dianggap sah orang yang salat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Seseorang boleh membaca ayat Al-Quran yang berbeda dari ayat yang dibaca pada rakaat sebelumnya, dan berbeda pula dari ayat-ayat yang dibaca dalam salat-salat yang lainnya. Kita bisa dengar imam kita hafal Quran, hampir di setiap salat maghrib isya kita rasakan ayatnya berbeda-beda, ya, menandakan beliau punya hafalan yang kuat terhadap Al-Quran. Akan tetapi apabila ia tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya kagak sah. La salata liman lam yaqra surat Al-Fatihah. Karena itu Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan suatu salat yang dalamnya tidak membaca ummul Quran Al-Fatihah, maka salatnya itu dianggap cacat, rusak dan tidak sempurna. Maka Fatihah adalah ummul kitab yang tanpanya salat tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta, masa'ala kalau dalam bahasa Arab hadisnya, ya, apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika jamaah salat tadi baca Al-Fatihah, kan kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, itu Allah nyautin, ya, hamadani abdi. Bahasa Arabnya begitu. Hambaku telah memujiku. Kemudian ketika kita mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, ya. Kemudian ketika kita mengatakan maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan atau raja pada hari kiamat, lalu Allah menyautin laqad majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku, ya. Kemudian ketika kita terus membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ada dua tuh, ada penyembahan dan kita mohon isti'anah, pertolongan. Allah mengatakan apa? Ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta, ya. Kemudian apabila ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, yang dhal, ya, dan bukan juga jalan yang mereka orang-orang yang tersesat. Kemudian Allah mengatakan apa? Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta, ya. Ketika kita perlu memperhatikan ketika membaca hadis qudsi ini, bahwa Allah Ta'ala berfirman, aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Dan Allah tidak berfirman aku membagi Al-Fatihah. Jadi bukannya aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku, ya.
Tapi kata Allah apa? Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, ya. Dan Allah tidak mengatakan aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Hal ini menunjukkan bahwa Fatihatul Kitab adalah inti dan pondasi di dalam sholat. Ia adalah ummul kitab, induk Al-Quran. Kemudian masuk kita ke pembahasannya. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua daripada surat Al-Fatihah. Ada beberapa analisa dari para mufassirin. Yang pertama Ibnu Katsir, ya, referensi kita yang pertama mengatakan kata alhamdu adalah pujian yang disertai pengagungan dan kecintaan. Semua pujian hakikatnya kembali kepada Allah karena seluruh nikmat berasal darinya. Maka ketika kita mengatakan subhanallah, 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 itu kita memuji Allah. Kalau kita kebetulan dipuji oleh Allah, oleh orang lain, kita bilang subhanallah, gitu. Ya, kita kembalikan pujiannya kepada Allah karena yang berhak mendapatkan tsana wal hamd adalah Allah. Imam Ar-Razi, ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan kalimat ini mengandung dalil tauhid yang sangat mendalam. Karena setiap nikmat pasti memiliki pemberi nikmat. Ya, kan kita punya kenikmatan rezeki, itu ada yang kasih nikmat. Siapa? Al-Mun'im, Allah. Diajarkan dalam dunia spiritual, kalau bapak-bapak dihidangkan makan oleh istrinya, ya ada tempe, tahu, ikan, itu kan nikmat namanya. Kemudian kita ingat, ya, Al-Mun'im, Allah yang memberikan nikmat. Nah, ini jarang orang seperti itu. Dia melihat hanya materinya saja dilihat, yang hasasiyah bisa kelihatan. Tapi bima wara'a hada, di balik itu, siapa yang bisa memudahkan semuanya sampai teh ini berada di depan saya misalnya, air ini berada di depan saya. Tidak lain hakikatnya adalah Al-Mun'im, Allah yang pemberi nikmat. Digerakkanlah semua hamba-hambanya sampai makanan ada di depan meja kita. Ya, ini yang tinjauan bima wara'a, apa yang harus kita lihat di balik semua yang bersifat hasasiyah, zahiriyah, ya, ada kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu kekuatan kebaikan Allah yang masuk dalam kategori nikmat-nikmat jamaliyah. Taib. Kemudian menurut Imam Al-Mawardi, saya punya buku ini 5 jilid, ya. Makna Rabb, ya. Kan alhamdulillahi rabbil, Rabb, segala puji Tuhan. Memiliki beberapa pengertian. Pertama, bimana al-malik, pemilik. Allah lah yang memiliki alam ini semuanya. Kedua, as-sayyid, penguasa. Allah lah yang menguasai dunia ini. Ketiga, murabbi, pendidik, ya. Maka kalau kita belajar tauhid dalam dunia akademis, itu dibagi ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Tapi di Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya kita nggak mengkaji itu. Semuanya ada Allah semua. Tapi untuk memudahkan ada uluhiyah, ada rububiyah. Uluhiyah itu yang penghambaan kepada Allah. Kalau rububiyah punya mana-mana, ya Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, Allah yang memberi, Rabb, ya, pendidik. Kemudian ada al-muslih, Allah yang memperbaiki. Dari kata aslaha yuslihu. Kemudian Allah bukan hanya menciptakan manusia, tetapi juga mendidik dan menyempurnakannya. Coba jamaah sekalian, kita lahir apa? Yakhrujuna min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Kita keluar dari perut ibu kita, satu kata pun kita nggak tahu apa-apa. Bahkan apa yang terjadi? Kita nangis, Ibu-ibu tahu nggak kenapa pas kita lahir kita nangis, Bu? Nah, Bu, ini dalla ala ajzina, menunjukkan kelemahan kita sebagai hamba. Kita yahtajuna ila, kita butuh kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, ya, apalagi kepada Allah. Maka kita menangis itu menandakan kita butuh kepada bantuan selain orang-orang yang ada di sekeliling kita dan juga bantuan Allah, ya. Kita tuh dididik, dibesarkan sampai sekarang. Bapak-bapak sekarang sudah merasa sempurna belum? Belum kan kita? Belum sempurna.
Kita menyadari ma'rifat kita sama Allah masih kurang. Ubudiyah kita sama Allah masih kurang. Tapi kita terus berjalan, itu namanya sair, salik. Kita terus menuju kebenaran untuk bertumbuh kepada Allah, berjumpa kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah, ya. Jadi Imam Al-Maraghi, saya kalau ingat tafsir ini tahun-tahun 90-an ya. Ayah saya beliin kitab ini, saya ngaji dengan paman saya Ki Haji Munzir Tamam. Beliau dulu ketua MUI DKI ya. Kitab kan banyak banget, beberapa jilid itu ya. Ada teman-teman saya yang kopi aja kitabnya. Tapi sama ayah saya dibawa saya ke toko At-Tahiriyah beli kitab ini ya, ada 11 jilid ini kitab. Imam Maraghi mengatakan ayat ini mengajarkan manusia agar mengenal Tuhan melalui nikmat-nikmat yang ada dalam semesta alam ini, ya. Dan menurut kitab ya, Ayat Al-Muqarrabin, permulaan suluk menuju Allah adalah menyaksikan nikmat Allah pada segala sesuatu. Siapa yang melihat nikmat akan sampai kepada musnidun nikmah. Tadi saya sampaikan, kita melihat ya, kita melihat istri kita dah. Ya, itu kan nikmat. Siapa yang kasih istri kita? Kan Allah. Al-Mun'im, musnidun nikmah. Ya, yang pemberi nikmat adalah Allah. Kemudian kita lihat dari sisi bacaannya. Ada yang membaca alhamdu, dalnya dia baca dhamma, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini nanti kasus-kasus linguistik bahasa. Kebetulan saya dunianya di bahasa ya. Kemudian ada yang alhamdi. Nanti ada yang alhamdu, lamnya didomakan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah. Tapi ini bacanya sad. Ya, kita perhatikan sini. Pada ayat kedua ini di surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa para qari yang 7 ya, qiraat as-sab'ah, membaca kata alhamdu lillahi dengan dhammah. Dhammah itu ya, berpaham ya, marfu'un bil dhammah. Pada huruf dalnya alhamdulillah dalam kata alhamdu. Kemudian kata tersebut berkedudukan sebagai mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Setiap isim yang terletak di awal kalimat namanya mubtada. Ya, ma yaqa'u yang terletak di awal kalimat. Jadi kalau bisa kita mempelajari tentang ta'birul kalam dibagi 3. Ada jumlah ismiyah, ini kalau jumlah ismiyah mubtada khobar. Ada jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il. Ada syibhu jumlah, menyerupai jumlah, jar majrur atau dzarab. Contohnya fil masjidi al muslimun, amamal masjidi asy-syajaratu. Ini jumlah syibhu jumlah. Nah, kata alhamdulillah ini mubtada dan khabar. Alhamdu mubtadaun marfu'un bil ibtida'i. Kalau kita i'rab itu wa alamat rabbih dhammatun zahiratun fi akhirih. Lillahi jar majrur. Nanti al jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar mubtada. Gitu ya. Taib. Jadi alhamdu ini katanya adalah mubtada dan khabar. Oke ya. Bagi yang membaca alhamdu. Kemudian dari Sufyan bin Uyainah dan Rub'ah bin Al-Ajjaj meriwayatkan bahwa keduanya membaca alhamda. Perhatikan, alhamdulillah dengan fathah nasab, berarti mansubun bil fathah, yaitu berdasarkan takdir adanya fiil yang dihilangkan. Apa artinya? Asalnya saya memuji ana ya alhamdu, pakai sigotnya fiil, tapi fiilnya ini dibuang langsung alhamda, di alhamdu hamdalillah. Seperti kita bilang syukron, terima kasih Pak. Apa takdirnya? Ashkuruka syukron katsiran.
Ya, itu namanya uslub maf'ul mutlak. Syukran katsiran, terima kasih banyak. Apa asalnya? Saya mengucapkan kepadamu terima kasih banyak. Nah, apa fa'ilnya itu yang dibuang. Maka kata alhamda ini asalnya ahmadu. Nah, saya memuji, alhamdulillah. Nah, saya memuji Allah. Berdasarkan takdir adanya fi'il yang dihilangkan. Sedangkan Ibnu Abi Ablah pakai ain Ablah membaca alhamdulillah dengan dhammah pada huruf dalnya alhamdu dan lam sebagai bentuk mengikuti harokat kedua kepada yang pertama dibaca juga alhamdu. Nah, jadi dia alhamdu alhamdu alhamdulillah. Nah, bacaan ini katanya memiliki beberapa contoh dalam bahasa Arab, namun termasuk bacaan yang shadz, tidak mutawatir. Artinya bacaan itu ya katakanlah orang tepat lah. Ya kita udah yang benar aja alhamdu boleh, alhamda boleh, alhamdi boleh. Enggak kalau alhamdu enggak boleh. Ya shadz gitu. Kemudian sisi makna, apa pengertian makna dari alhamdu? Diriwayatkan pula dari Al Hasan Al Basri dan Zaid bin Ali bahwa keduanya membaca alhamdu dengan alhamdi dengan kasroh pada huruf dal, mengikuti harokat kata sesudahnya. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari berkata, ya kitab Tabari, makna alhamdulillah adalah bahwa segala syukur dipersembahkan secara murni hanya kepada Allah, bukan hanya kepada selainnya yang disembah, dan bukan pula kepada makhluk ciptaannya. Hal itu karena berbagai nikmat ya yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, nikmat yang tidak dapat dihitung jumlahnya, dan tidak ada seorang pun selain Allah yang mampu menghitung seluruh bilangannya. Apa? La tuhsuha, nggak bisa dihitung tuh. Begitu banyaknya nikmat. Coba kita baru bangun tidur aja ada berapa nikmat napas, dalam satu hari berapa tarikan nafas itu nikmat dari Allah. Ya, mata melihat nikmat, mulut berbicara nikmat. Ya, di dalam kitab itu disebutkan seluruh anggota tubuh kita ini adalah nikmatun alaikum wa amanatun ladaikum. Nah, ini maksudnya amanah. Bukan hanya nikmat, ada orang kan pas lahir nggak punya mata pak, ya, kupingnya tuli, tangan misalnya ya kadang sempurna, tapi kita lahir sempurna semuanya, itu nikmat. Tapi selain nikmat wa amanatun ladaikum, juga amanah dari Allah. Jaga dah mata kita, jaga tangan kita, jangan digunakan kecuali untuk yang baik-baik. Ya, apa? Kita mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah dengan menjaga segala amanah-amanahnya. Taib. Kemudian Syekh Fauzi ya dalam kitab beliau Ayatul Muqarrabin mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya maknanya adalah aku bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang telah Dia ciptakan untukku, yang ada pada diriku, yang ada di dalam diriku, ya, dan yang ada di sekelilingku. Jadi didetailin tuh ciptaan yang ada pada diriku, yang ada dalam diriku, dan yang ada dalam sekelilingku. Apa? Istri kan sini kita, anak itu nikmat, teman sahabat nikmat. Ada orang-orang pak nggak dikasih kenikmatan, nggak punya istri sampai hari ini, nggak punya anak sampai hari ini. Ya, nah kita dikasih itu namanya haulahu. Ya, nikmat-nikmat yang ada di sekeliling kita itu juga harus kita syukuri. Ya, teman-teman, tetangga yang baik-baik itu nikmat. Ayat ini mencakup seluruh nikmat yang ada pada manusia, nikmat yang diberikan kepada manusia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia, agar seseorang dapat mengucapkannya lalu mendapatkan jawaban dari Tuhannya sebagaimana telah disebutkan dalam hadis qudsi. Maka ia harus termasuk dalam firman syakiral li'an'umi, orang yang bersyukur li'an'umi, kepada seluruh nikmat-nikmatnya Allah.
Ya. Nah, nikmat itu ada dua. Ada nikmat ma'nawiyah, ada nikmat hissiyah. Nikmat ma'nawiyah nama lain nikmat batiniyah. Lawannya zahiriyah. Dunyawiyah, ukhrawiyah. Hissiyah, ma'nawiyah. Baqiyah, faniyah. Dunyawiyah kan ini fana. Semua kita nanti akan habis semuanya. Tapi kalau batiniyah, baqiyah, yaitu ukhrawiyah, ya. Taib itu istilah-istilah dalam dunia nikmat. Ia harus benar-benar merasakan syukur atas nikmat tersebut, ridho kepada Allah dan pasrah terhadap ketentuannya ketika ditimpa musibah. Nah, ini juga susah, Pak. Ada orang-orang dikasih musibah nggak bisa terima, hatinya kagak ridho itu. Ya. Nah, ketika kita bisa bersyukur itu nikmat, ada muwafaqah dari Allah namanya. Ya, kan banyak orang-orang tuh kurang bersyukur, yang nggak dapat muwafaqahnya Allah. Ditimpa musibah udah ngedumel aja, padahal sakit baru sebentar ngedumelnya terus. Ya, katanya ketika anda ditimpa musibah, la tazunnu annaka allati afratta bil bala. Jangan anda mengira anda doang yang dapat musibah. Semua dapat musibah. Coba ditanya atu-atu ini pasti nih. Oh, istri saya begini, ini, masing-masing punya cerita, ya. Nah, kaidahnya, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, ibtalah, diuji dia. Ya, jadi bapak-bapak kalau dapat musibah, ingat, oh, kita sedang dicintai oleh Allah. Nah, ini yang sulit kita rasakan, terima, ya. Nafsu punya ngedumel aja, ya Allah kok saya lagi ya Allah. Padahal semua orang diuji oleh Allah, ya. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Namun apabila seseorang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dalam keadaan mengeluh, merasa keberatan atau tidak ridho terhadap keputusan Allah, apakah ia termasuk orang-orang yang bersyukur? Enggak. Ya, emang paling berat ini. Jadi alhamdulillah, apa aja alhamdulillah. Sampai-sampai Pak, ini ya, misalnya kita dengar Pak itu adiknya meninggal dunia, alhamdulillah. Dan biasanya apa? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nabi mengatakan barang siapa yang ditimpa musibah dia mengatakan alhamdulillah tsumma istarja', baru mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tuh? Dia terima dulu di sininya nih. Ini yang paling berat. Orang dikasih ujian kekayaan, wah dia mampu apa? Dikasih kesulitan yang ketahan dia. Ya, padahal dua-duanya sama-sama berat. Ditimpa musibah dia alhamdulillah dulu. Artinya apa? Ridho dengan semua takdir Allah. Ini yang paling sulit. Maka di hadis qudsi dikatakan man lam yasbir ala balai wa lam yashkur ala na'mai wa lam yarda biqada'i falyatlub rabban siwaya. Coba. Man siapa yang kagak sabar atas ujianku, kagak syukur atas nikmat-nikmatku, kagak ridho atas takdirku, silakan cari Tuhan selain saya. Mau cari kemana kita Pak? Ya. Jadi apa? Ketika kita ditimpa musibah kita ngegerutu, merasa berat, kagak suka, ini maknanya kita kagak ridho. Ya. Nah, ini belajar ini berat ini. Ia harus mengucapkannya dengan hati yang penuh keridhoan, tuh. Pengakuan terhadap nikmat Allah dan kepasrahan kepada ketentuannya. Dengan demikian ucapan yang menjadi pujian dan syukur yang benar kepada Allah. Pokoknya apa-apa dengar Pak tadi itu anaknya kebetulan ketabrak beca, alhamdulillah. Itu. Bisa nggak gitu tuh Bu? Jadi semua alhamdulillah. Tanda kita ridho dengan takdir Allah. Kenapa? Tidak ada yang terjadi di alam ini semua pergerakan tanpa ilmunya Allah, tanpa takdir Allah, tanpa izinnya Allah. Ya, maka udah alhamdulillah. Apa aja, semua yang ada sekarang kita miliki itulah yang terbaik dari Allah. Maka syukurin.
alhamdulillah. Banyak orang-orang dengan syukur ya ditambahkan nikmatnya. Kemudian makna alnya, alhamdulillah, alamatul ma'rifah alnya. Makna al dalam alhamdulillah, huruf al pada kata alhamdu menunjukkan makna mencakup seluruh jenis dan macam pujian. Artinya segala bentuk pujian, seluruh macam sanjungan dan seluruh jenis syukur adalah milik Allah Ta'ala semata. Ya, jadi kalau kita kan pengennya tuh kita yang dipuji, ya, pengennya itu nafsu tuh, pengen apa-apa pengen dipuji, pengen dilulukan, pengen disanjung gitu. Ya, ada pertanyaan, seandainya sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana orang lain pada memuji saya ya Rasulullah, padahal saya nggak suka dipuji ya Rasulullah, saya paham itu. Apa kata Nabi? Hada busyra lil iman. Itu kabar berita yang baik tentang iman kita lagi bagus. Nah, tapi ketika kita dipuji langsung jangan GR ya. Jangan baper, jangan lupa. Ya, kita sukses karena Allah. Kita hafal Quran karena Allah. Kita rajin ibadah karena Allah. Semuanya nikmat dari Allah. Jangan dikit-dikit, saya. Nah, kelemahan kita tuh apa-apa menyandarkan kepada diri kita. Aku, enggak boleh. Iyyaka wa ana artinya. Jauhkan dirimu dari kata ana, jangan. Nanti bahaya jadi Fir'aun. Wa ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan nantinya. Taib. Jadi artinya segala bentuk pujian, seluruh macam sanjungan dan seluruh jenis syukur adalah milik Allah Ta'ala semata. Sebagaimana disebutkan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, bagimu seluruh pujian. Allahumma lakal hamdu. Ini kita sering baca itu. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, hanya milikmu ya Allah pujian ini. Walakal mulku, kerajaan juga milikmu ya Allah. Di tanganmu seluruh kebaikan, biadikal khair, dan kepadamu kembali seluruh urusan. Ya wa ilaikal masir. Ini kan ayat-ayat doa-doa yang biasa kita baca ya. Kemudian makna Rabb ya. Rabb ya, Al-Rabbul Alamin. Kata Rabb berarti pemilik, penguasa yang mengatur, tuan. Ya, bos lah. Pengurus yang memperbaiki dan memelihara. Dalam bahasa Arab, kata Rabb digunakan untuk makna pemilik, pemimpin, pengatur, dan pihak yang mengurus sesuatu hingga sempurna dan baik keadaannya. Karena itu Allah berfirman, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Berarti bahwa Allah adalah pemilik, Allah penguasa, Allah pengatur, Allah pemelihara, dan Allah pendidik seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Maka ketika kita dilahirkan kita hidup, kita akil balik, kita ngikutin semuanya Qanunnya Allah, dusturnya Allah, undang-undangnya Allah. Apa tuh? Ada kewajiban sholat. Kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Orang mukmin sholatnya sudah tertentu. Jangan protes. Ini adalah ketentuan Allah. Maka kita namanya muslim, orang yang berserah diri atas ketentuan Allah. Oleh karenanya orang yang paling cerdas kata Nabi, orang yang setiap hari pagi sore kagak lupa baca 3 kali aja, baca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Terus diulang-ulang Pak ya, 3 kali pagi, 3 kali sore, 3 kali. Ya, ini kaitannya nanti keseharian kita, apa aja yang terjadi seridho, kagak lepas daripada takdirnya Allah. Ya. Baik. Perlu saya angkat di dalam makalah ini, ya tadinya saya nggak angkat panjang juga, diangkatlah karena ada indahnya juga ya. Dalam makalah ini bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir beliau namanya Mafatihul Ghaib mengupas kata alhamd dengan sangat dalam, dan beliau juga membedakan antara kata hamd dan syukur. Karena biasanya apa sih kita
segala puji bagi Allah, ya, syukur. Kayaknya hampir sama ya, tetapi berbeda. Ya. Beliau paparkan menjadi beberapa pasal. Pasal yang pertama dalam tafsir Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Pembahasan pertama, di sini ada 3 istilah yang perlu dijelaskan. Yang pertama kata alhamd. Ya, lihat ya, alhamd itu kan isi ma'rifat, asalnya hamdun, ha mim dal. Lihat akar katanya, ha mim dal. Kemudian dimakrifat dengan al, seperti masjidun kan nakirah dikasih al masjid. Kitabun al kitab, juga hamdun alhamdu, ya. Itu maknanya pujian. Yang kedua al madhu, madaha. Akar katanya sama kan? Mim dal ha, cuma dibalik hurufnya. Al madah ini artinya sanjungan, ya. Kemudian asyukur, shin kaf ra, asyukur, rasa syukur, ya. Maka kami katakan perbedaan antara alhamd dan madah, ya, pujian dan sanjungan. Yang pertama, al madah, sanjungan, dapat diberikan kepada makhluk hidup maupun benda mati. Ya, namanya kita nyanjung kan. Nyanjung kita bisa sampingkan kepada yang masih hidup ataupun benda mati. Benda mati, oh cakep banget ini gelas, nah, kita sanjungan kan. Ame hidup, bapak tadi suaranya bagus banget, sanjungan, ya. Tidakkah engkau melihat bahwa seseorang yang melihat mutiara yang sangat indah, ya, istri bapak tahu pakai emas lah, cakep banget, ya, atau batu yakut yang sangat indah, dapat saja memujinya dan menyanjung keindahannya. Mah, cakep banget itu mah, cincin di tangan mamah. Itu namanya sanjungan madah, ya. Namun tidak mungkin dikatakan bahwa ia menghampirinya dengan kata hamd, pujian, memujinya. Maka terbuktilah bahwa al-madah lebih umum daripada al-hamd. Ya, kalau madah lebih umum daripada al-hamd. Kemudian yang kedua, kata al-madah, ya, sanjungan, dapat dilakukan sebelum adanya sesuatu kebaikan maupun setelah adanya kebaikan. Sedangkan al-hamd, ya, hamdun, pujian, tidak dilakukan kecuali setelah adanya suatu nikmat. Nah, setelah bapak dapat tahu dikasih, ada tetangga datang nganterin kita sayur asem misalnya, kita bilang apa? Alhamdulillah, ya, kita memuji Allah, alhamd, ya. Dilakukan, ya, setelah adanya suatu nikmat, kebaikan atau ihsan. Kemudian yang ketiga, al-madah, ya, sanjungan, terkadang dilarang oleh Nabi, ya. Orang kalau disanjung-sanjung mulu bahaya itu, lupa diri bisa, ya. Makanya ini bahaya kalau orang-orang yang berada di samping bosnya, ini asal bosnya senang aja dipuji itu. Apa kata Nabi? Lemparkanlah tanah ke wajah orang-orang yang gemar memuji-muji, ya, secara berlebih-lebihan. Adapun kata hamd, pujian, maka diperintahkan secara mutlak. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Ya, man yashkurin nas yashkurillah. Siapa yang bersyukur kepada manusia, hakikatnya bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat, al-madah, sanjungan, adalah ucapan yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki suatu jenis keutamaan atau kelebihan. Tadi saya bilang Pak Imam apalan banyak, subhanallah antum banyak banget, puji itu, nyanjung kita namanya. Suaranya enak banget tuh, nyanjung gitu, ya. Sedangkan alhamd, pujian, adalah ucapan yang menunjukkan adanya suatu keutamaan tertentu khusus dia, ya, yaitu keutamaan berupa pemberian nikmat dan kebaikan, in'am dan ihsan. Ya, kita dapat kasih
Ya, nikmat-nikmat ma'nawiyah, alhamdulillah. Bisa bangun malam, orang lagi pada tidur, alhamdulillah. Orang lagi pada nonton bola, dia ikhlas, ikutin pengajian, alhamdulillah, itu nikmat. Ya. Dengan demikian jelaslah dari penjelasan di atas bahwa al-madah lebih umum daripada alhamd, ya. Kemudian sekarang perbedaan antara alhamd dan asyukur. Kita suka kan setiap khatib imam bilang gini, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur. Puji dan syukur, ya. Adapun perbedaan antara alhamd dan asyukur adalah alhamd ini mencakup pujian atas nikmat. Baik nikmat itu sampai kepada dirimu maupun kepada orang lain, ya. Jadi itu umum tuh. Sedangkan asyukur khusus berkaitan dengan nikmat yang sampai kepada dirimu sendiri. Maka bapak-bapak kan ketika ini syukran, itu langsung kepada kita kan. Tadi Pak Imam ngatain saya mik, saya bilang syukran, itu langsung. Ya, beda dengan alhamd tadi. Yang kita bilang pada apa? Alhamdulillah, beda kan. Yang tepat adalah syukran, ya. Nikmat yang sampai kepada diri sendiri. Sebagai contoh kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, baik kepada kita maupun kepada orang lain, umum tadi kan. Sedangkan syukur biasanya dilakukan karena nikmat yang secara khusus kita terima, ya. Jadi syukur khusus, ya. Jika hal ini telah dipahami, maka kami katakan sebagaimana telah dijelaskan bahwa al-madah, sanjungan, dapat diberikan kepada makhluk hidup maupun benda mati. Jadi saya bilang ini cakep banget ini teh manis enak banget, rasa manisnya pas, nah itu ya benda mati kan. Dan juga kepada pelaku yang memiliki kehendak ikhtiar, nah, dia lagi berikhtiar, berupaya, itu boleh kita sanjung. Bapak luar biasa semangatnya cari rezeki buat keluarga, ya. Pembahasan berlanjut pada bagian berikutnya. Catatan, ini adalah salah satu pembahasan terkenal dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi ketika menjelaskan makna alhamdu, yaitu bahwa al-madhu a'ammu minal hamd. Nah, beliau mentaksis lagi kata al-madah, sanjungan itu a'ammu, lebih umum, ya, daripada kata alhamd. Kemudian yang kedua, alhamdu a'ammu minasyukr. Ya, kata hamd, pujian, lebih umum daripada kata syukur. Nah, karena hamd mencakup pujian atas seluruh nikmat Allah, baik yang diberikan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, ya. Kemudian bagaimana kita ketika mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya, itu bermakna syukur. Nabi Rasulullah bersabda, apabila engkau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka sungguh engkau telah bersyukur kepada Allah, lalu Allah akan menambah nikmat kepadamu. Jadi jamaah, tadi kita sholat ngikutin kan, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Kita mensyukur itu semua nikmat luar biasa. Tadi kita sholat tuh, kalau kasih kayak nikmatan, kenyamanan sampai selesai. Ada orang-orang yang baru Allahu Akbar udah pecah pikirannya, banyak masalah, ya, kagak ada kenikmatan ketika bersama Allah. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Dan doa yang paling utama adalah afdhalud du'a alhamdulillah. Ya, ini kata Nabi nih. Kemudian Imam Tirmizi berkata, hadis ini hasan dan gharib, ya. Dan Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba lalu ia mengucapkan alhamdulillah. Jadi bapak-bapak apa aja alhamdulillah, alhamdulillah, melainkan apa yang diterimanya itu, ya.
melainkan apa yang diberikan kepadanya berupa ucapan hamd itu lebih utama daripada nikmat yang diterimanya. Jadi apa-apa alhamdulillah, 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 banyak udah. Ya. Ada orang Pak sampai gini hari ngeluh aja. Ngeluh aja. Aduh, kenapa saya nikahnya enggak itu ya. Aduh, sampai gini hari mengeluh aja. Aduh, kenapa saya dulu enggak diterima di pegawai negeri ya. Dia kagak ridho bima kataballahu lahu, ya. Ini tauhid ya. Kan orang yang syak dalam rezeki, dia syak sama yang pemberi rezeki, ya. Man syakka fi rizqi syakka fir razik katanya. Orang yang ragu kepada rezeki, dia selalu ragu juga kepada Allah yang pemberi rezeki. Nah, itu kagak boleh. Ya. Kita harus mantepin hati kita, tidak ada rezeki yang kagak kita dapetin ya sampai kita meninggal dunia. Semuanya sudah madmun, dijamin, mau'ud, dijanjikan, muqassam, dan telah Allah bagi. Jadi intinya semua yang kita miliki itu yang terbaik udah ya. Sekarang kita punya anak sekian, alhamdulillah. Punya istri, alhamdulillah. Walaupun sekarang istri kita udah mulai sakit-sakitan. Ya, udah mulai banyak penyakit ya. Alhamdulillah. Ya, ingat dulu masa mudanya. Gitu aja. Baik. Jadi kemudian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dari kitab Nawadir Al-Usul dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dunia seluruhnya berada di tangan seseorang dari umatku, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, berarti ini kaya banget nih. Tapi dia masih alhamdulillah. Maka ucapan alhamdulillah itu lebih utama daripada dunia tersebut. Subhanallah. Kita punya semuanya, tapi kita bilang alhamdulillah itu lebih baik lagi, lebih utama lagi. Lalu Imam Qurtubi dan para ulama lainnya menjelaskan, maksudnya Allah memberikan ilham kepada seorang hamba untuk mengucapkan alhamdulillah, merupakan nikmat yang lebih besar daripada seluruh kenikmatan dunia. Sebab pahala dari ucapan hamd bersifat kekal, sedangkan kenikmatan dunia akan lenyap. Bapak-bapak, jadi kita bilang alhamdulillah itu nikmat apa ilham dari Allah. Kan banyak orang yang enggak bersyukur kan? Ketika dia sukses dia apa? I'timad ala nafsinya. Saya pada pinter, sukses, hebat, dia lupa sama Allah. Itu orang-orang yang tawadu kan kagak. Dapat nikmat apa aja selalu alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau mudahkan semuanya, Engkau lancarkan semuanya, kemudahan gitu. Ya, itu dapat namanya muwafaqah dari Allah. Ada orang-orang yang selalu sombong, lupa daratan. Apa-apa saya gitu. Sebab pahala dari ucapan hamd bersifat kekal. Nah, ya. Kenapa dari dikatakan dia lebih utama karena kekal. Sedangkan kenikmatan dunia yang kita punya itu bersifat fana, lenyap. Sebagaimana Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu as-salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Ya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal-amal soleh yang kekal lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, jadi tetap amal soleh itu lebih utama. Bapak-bapak, Allah kasih 10 juta ya di dunia ini masih fana nih. Gimana kekal? Dari 10 juta itu ambillah beberapa persennya kita sumbangkan ke masjid, jadi kekal, abadi, ya. Manfaatnya ada, bukan hanya duniawi aja, tapi dunia dan akhirat. Kemudian dalam Sunan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda menceritakan, sesungguhnya seorang hamba berkata, ya Rabb, bagimu segala puji sebagaimana layaknya keagungan wajahmu. Allahumma lakal hamdu kama yang bagi, itu ya, doa yang seperti itu, dan kebesaran kekuasaanmu. Maka doa malaikat pencatat amal merasa kesulitan untuk menuliskan pahalanya karena mereka
tidak mengetahui bagaimana cara mencatatnya, saking banyaknya. Allahumma lakal hamdu wa lakal mulku. Ya. Allahumma lakal hamdu, apa yang Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li admi sultanik. Itu luar biasa tuh doa itu. Itu malaikat nyatetnya bingung. Karena isinya muatannya ibaratnya itu, kalau kata orang itu isi daging semuanya. Ya, pujian semua kepada Allah. Lalu keduanya naik menghadap Allah dan berkata, wahai Tuhan kami, ya, seorang hamba telah mengucapkan suatu kalimat yang kami tidak mengetahui bagaimana cara menuliskannya. Ya. Padahal dia lebih mengetahui apa yang diucapkan hambanya. Arti Allah ya, lebih mengetahui. Kemudian Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Allah tanya sama malaikat. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami. Ia berkata, ya Rabb, bagimu segala puji, sebagaimana layaknya keagungan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Tadi Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Itu bahasa Arabnya. Maka Allah berfirman kepada keduanya, kepada kedua malaikat, ya tadi yang penulis Al-Ibn Atid, tulislah sebagaimana yang diucapkan oleh hambaku sampai ia menembiku. Lalu aku bersendiri yang akan memberikan balasan atas ucapannya itu. Lihat, orang yang memuji Allah itu pahalanya langsung Allah yang kasih. Sama seperti orang yang puasa, wa ana ajzibi, begitu. Al-Qurtubi juga menukil pendapat sebagian ulama yang mengatakan ucapan seorang hamba alhamdulillahirabbil alamin lebih utama daripada kata la ilaha illallah. Ini ada selisih pendapat ya. Alasannya karena ucapan alhamdulillahirabbil alamin mengandung tauhid sekaligus pujian kepada Allah ya. Namun ulama lain berpendapat enggak, tetap yang lebih utama la ilaha illallah, itu lebih utama. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Karena kalimat itulah yang menjadi pembeda antara iman dan kufur. Dan manusia diperangi hingga mereka mengucapkannya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang muttafaq alaih. Artinya Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Jadi afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebagaimana telah disebutkan pula dalam hadis Jabir, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Nah, ini terakhir ya. Nilai tarbiyahnya apa nih dari kata alhamdulillah? Sebentar ya. Alhamdulillah. Dalam hadis alhamdulillah. Setiap hamba ketika minum bismillah, gelek alhamdulillah. Minum lagi bismillah, gelek alhamdulillah. Ya, itu Allah berikan kepujian. Nilai-nilai tarbiyah yang kita dapatkan, pendidikan syukur. Satu, kedua tarbiyah tauhid. Ketiga, pendidikan mengenal Allah. Ya Allah yang kasih semua nikmat. Keempat, pendidikan adab kepada Allah. Ya, kita dibantu orang aja kita, terima kasih Pak, makasih Pak, makasih Pak. Apalagi sama Allah dikasih semuanya kita. Udah alhamdulillah rabbil alamin. Udah, yang paling baik itu aja ya. Terakhir dimensi tasawufnya. Menurut para ahli tasawuf, alhamdulillah bukan hanya ucapan, tetapi makom. Maka makam syukur. Jadi nanti pas kita belajar ilmu tasawuf setelah mempelajari tentang tarifatnya, pilar-pilar mujahadahnya, lalu masuk kepada ininya apanya ahwal wal maqamat. Nah, di bab maqamat ada maqamat taubat, maqamnya syukur, maqamnya khauf. Nah, ini kita masuk dalam maqamnya maqam syukur. Maqam syukur merupakan gerbang pertama menuju ma'rifatullah. Ya. Orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat tidak akan mampu mengenal Allah secara mendalam. Man lam yashkurillah
lam yashkurin. Lamman lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kemudian apa yang ayat biasanya? Ayat tentang bersyukur. Iya apa? La in syakartum la azidannakum. Pakai taukid tuh. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ya. Jadi semakin kita bersyukur, kita menuju makrifat kepada Allah. Semakin kita bersyukur, semakin kita mengenal Allah. Nanti larinya man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Atau sebaliknya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya, ya dia tahu, ya saya ini hamba, diciptain nama Allah, dia kagak ada, dikasih ada, dikasih nikmat, itu semuanya dikasih, maka nggak ada kata-kata syukur sih, ya. Nah, ketika dia memahami itu, dia lemah, diciptakan, mau dikasih semuanya, nah dia bersyukur, berarti dia mengenal dirinya juga dan mengenal Allah Sang yang Maha Besar. Terima kasih. Ya. Tapi memang ada sih beberapa kelompok kayak Imam atau Sudais kan kadang-kadang nanti mereka bernapas. Ya. Yang saya pahamin termasuk yang ambilnya satu ayat setiap ayat berpikir. Ya. Tentang membaca basmalah ini, membaca surah Al-Fatihah, mana yang lebih afdol? Ya, likulli ayat mutawaliyatan, setiap ayat langsung satu napas, emang napasnya panjang dia. Apa? Walaupun dia napasnya panjang, dia baca likulli ayat bi ayat, ayat. Ya, jumhur ulama mengatakan yang afdol setiap ayat. Ya, karena setiap ayat ada renungan-renungan. Apalagi kita pahamin tadi ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, itu Allah langsung jawab, ya. Jadi kan itu ada jeda di situ. Apa kata Allah? Laqad hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu kita memuji Allah kan, Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa kata Allah? Laqad asna alayya abdi. Beda kata-katanya, pertama hamida, kedua asna. Hambaku telah menyanjungku, memujiku. Tapi kata asna. Kemudian ketika kita mengatakan maliki yaumiddin, nanti kita belum sampai ke situ ya, tentang Allah Maharaja di raja, penguasa segala-galanya. Di situ ada rasa ketakutan yang begitu besarnya. Apa? Laqad, bahasa Arabnya laqad amjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku begitu besarnya. Dia tahu posisinya yang lemah dan tahu dia posisi Allah yang Maha segala-galanya. Ya, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada dua kan. Kita iyyaka na'budu, artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon bantuan atau pertolongan. Ada dua, bima sa'alah, untuk diriku dan untuk hambaku. Ya, jadi intinya lebih baik baca kayak antum suruh baca satu-satu. Walaupun suaranya Pak, sebetulnya Pak Ustaz kalau baca satu itu sanggup suaranya, napasnya. Tapi karena memahami yang lebih afdal per ayat satu, kedua tadi juga memahami bahwa setiap ayat yang kita baca itu nanti gini, itu maknanya nanti sholatnya bimana munajat. Ya kan sholat itu beda-beda, ada taklifiyah, ya. Kedua wasilah,
ketiga hajat, keempat syukur kan. Nah, salat yang dimana syukur, dimana munajat. Apa munajat? Ada dialog kita sama Allah, merasakan annallaha wujudan hakikian. Jadi bukan hanya Allahu Akbar, bukan hanya raganya doang, tapi benar hatinya semuanya jamak, menyatukan pikiran hatinya, jawarinya untuk fokus hanya kepada Allah. Jamak itu namanya. Ya, itu namanya merasakan annallaha wujudan hakikian. Itu maksudnya. Itu nanti awalnya latihan istihdor. Namanya istihdor. Di setiap waktu bapak-bapak, ya kalau kita punya guru ya, belum bisa ke Allah langsung, ke Nabi langsung, ya ke guru. Belum bisa ke guru, ke orang tua gitu. Jadi ketika kita berada di depan kiblat, walaupun kagak ada siapa-siapa, seakan-akan ada orang tua kita ngawasin tuh. Lu masuk masjid jangan sembarangan, kaki kanan, beradab gitu. Jangan duduk sebelum tahiyatul masjid, jangan ludah ke depan kiblat. Itu dihadirkan tuh namanya takhayalat, namanya tasawur. Ada bapak kita, nanti ningkat ke guru kita, istihdor mursyid namanya, menghadirkan bahasa guru, diawasin. Nanti baru naik ya ke Rasul, baru ke Allah. Nah itu namanya muraqabah musyahadah, selalu merasa di mana saja selalu diawasi oleh Allah. Maka kata-katanya akan baik yang keluarnya, sikapnya juga akan baik semuanya. Kenapa? Dia merasa bahwa Allah melihat dia, ngawasin dia dan selalu bersama dia. Ya, inilah yang harus namanya itu nanti dia. Jadi ini namanya sholat, yaitu namanya di luar sholat dan di dalam sholat selalu hatinya hudur bersama Allah. Bukan hanya dalam sholat, bukan. Nanti juga setelah keluar sholat sama begitu juga hadir. Tahu kan orang-orang yang sholat raganya bersama Allah kayaknya, tapi hatinya bukan, kan katanya orang munafik. Dia juga sedang bermaksiat kepada Allah. Ya, congkrongan doang. Ini kemana-mana mikirin game aja, bola aja, terbang aja. Kan maksiat ya. Rubba musallin laisa lahu min sujudihi wa ruku'ihi ila. Berapa banyak orang yang berada di atas sajadahnya kagak dapat apa-apaan, cuma ruku sujud capek doang. Kenapa? Karena hatinya kagak hudur bersama Allah. Dari sinilah pentingnya ilmu tasawuf namanya. Enggak hanya fikih kurang. Fikih hanya mengkaji hal-hal zahiriyah saja. Syaratnya sudah, bajunya sudah rapat, tertutup, wudu sudah. Tapi ketika Allahu Akbar, itu kajian tasawuf. Kajian bagaimana tazkiyatun nufus, mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, agar semua ibadahnya kagak ada yang lain kecuali lillahi rabbil alamin, mencari ridha Allah. Ya. Ya. Ini suaranya datang kagak ya. Jamaah sekalian, yang pertama kita selalu bersyukur kepada Allah ya. Segala hal punya alhamdulillah. Jangan buset deh kalau kata orang Betawi itu Pak, buset deh. Ngeluh aja jangan. Pokoknya apa-apa sedikit ke besar ke alhamdulillah itu ya. Allahumma ij'alna minal hamidin wasyakirin, hamidina syakirin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur, pandai memujimu, minal arifidillah, orang-orang yang makrifat kepada Allah, minasyakirina bi'an'umillah, di antara orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, minas sabirina ala bala'illah, termasuk orang-orang yang sabar atas segala musibah-musibah yang Allah berikan, minal mustaqina biliqa'illah, termasuk orang-orang yang rindu ingin berjumpa kepada Allah, minat tahirin at-tayyibin, termasuk orang-orang yang selalu mensucikan dirinya dan selalu ingin
minat taibin, orang-orang yang bertobat kepada Allah. Allahumma ij'alna minas salihin walhiqna bis salihin wa tawaffana ma'as salihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang salih, selalu berkumpul berteman dengan orang-orang yang salih, dan setelah wafatkan kami Allah dalam keadaan salihin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.